Kenapa banyak orang yang rasanya susah untuk berdamai dengan orang tua sendiri? Kalau orang tua itu sendiri belum selesai sama orang tuanya, dia akan mempunyai anak yang nge-trigger dia seperti sekarang dia di posisi orang tua yang tanda kutip nyebelin atau nge-triggering, akan sulit deket sama anaknya sendiri karena dia waktu dulu sebagai anak masih belum selesai sama orang tuanya. Jadi tipsnya gimana untuk kita mencicil marah kita ke orang tua? Kamu harus mengizinkan diri kamu marah dulu sama Oke. orang tua sehingga kamu nanti nggak senggol bacok dan marah pada displace anger pada pasangannya, pada anaknya. You're punishing your partner for your parent. Jadi biasanya tuh yang lucu adalah kalau konseling, tolong dong anak saya problematis, tantrum di sekolah, dibully terus atau ngebully orang terus atau ada underperforming problem gitu ya. 9 dari 10 kasus menunjukkan bahwa itu problem orang tuanya antara pasangan si ayah dan ibu. Melinda Sutanto adalah penulis buku sekaligus family constellator yang fokus bantu menyelesaikan masalah psikologis keluarga dari akarnya. Lewat pendekatannya, ia mengajak kita ngelihat banyak konflik hari ini sebenarnya berasal dari luka lama yang belum selesai bahkan lintas generasi. Karena sosok ini sudah memendam marah, barangkali bahkan up to 3, 4, 5 generasi. Marah itu dipendam sampai membuatkan orang sulit untuk meregulasi emosi, KDRT keluar kayak senggol bacok seperti itu, Mas Rory. Jadi apa yang harus anak ini lakukan adalah mengembalikan entah dari doa, entah dari constellation, bilang marah ini yang bukan punya saya akan kembalikan ke orang tua bersangkutan dan leluhur yang bersangkutan. Yang agak lebih sulit lagi, hutang nyawa. Which means di atas, biasa my question adalah, ada nggak di atas yang terlibat peperangan, pembunuhan, peperangan? Jangan bangga dulu kalau misalnya, kakek saya pahlawan gitu, Mas. Kak, kalau misalnya orang tua kita adalah koruptor sampai membuat orang lain menderita, efeknya ke anak-anaknya apa? Wow, nggak cuma anak-anak yang menantu pun kena efek. Episode kali ini akan banyak membahas soal luka, trauma, dan bagaimana kita sembuh. Nah, ini gue bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah luka dikarenakan orang tua kita yang akhirnya apa yang mereka alami zaman dulu diturunkan ke kita dan akhirnya menjadikan kita sulit menavigasi hidup. Sulit untuk hidup tanpa trauma yang diwariskan oleh orang tua kita. Dan yang kedua nanti gue akan bahas luka yang diakibatkan oleh pasangan kita dan bahkan oleh pernikahan. Dan salah satu hal yang membuat pernikahan itu bak neraka, tidak hanya pasangan tapi termasuk mertua. Mungkin saat ini lo lagi gelisah, lo lagi sulit dalam work your marriage out dikarenakan urusan mertua. Nah, kita nanti akan ngebahas contoh mertua yang toksik dan bagaimana bisa berkomunikasi atau menyelesaikan toxicity yang disebabkan oleh mertua itu. Nah, gue akan ngobrol bareng Melinda Sutanto. Beliau adalah Certified Family Constellator dan juga penulis. Kak Mei, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih atas undangannya, Mas Rory. Sama-sama, ini bolak-balik Jakarta Amsterdam, karena kan lagi sekolah lagi, Iya, dan terakhir kita ketemu di See Today. Aku pengen mencoba membagi our discussion today itu menjadi 2 topik utama, luka trauma karena orang tua kita sendiri dengan luka trauma karena pasangan dan akhirnya pernikahan. Aku pengen memulai dengan pertanyaan ini, Kak. Kenapa banyak orang yang rasanya susah untuk berdamai dengan orang tua sendiri? Entah itu ayah, entah itu ibu, ataupun keduanya. Why is it so difficult for us to make peace with our parents? Jawabannya simple sih, Mas Rory. Because banyak dari anak-anak ini yang masih mengharapkan one day my parents will understand me. One day my parents will change. Jadi banyak harapan-harapan ini yang membuat mereka itu jadi ganjalan, becomes the blockage of berdamai dengan orang tua. Dan juga ada juga anak-anak ini kenapa sulit untuk berdamai sama orang tua karena luka mereka belum tervalidasi, belum dimengerti, belum dilihat oleh orang tua bahwa anak tuh bisa juga punya luka ya seperti itu, atau misalnya belum apologize gitu, I'm sorry I caused you that pain gitu. Jadi mereka masih nunggu suatu hari orang tua gue
lebih bisa ngertiin aku nih, bisa menerima aku apa adanya, atau lebih bisa mendengarkan aku. Jadi bisa dibilang kayak masih bucin. Si anak ini. Anaknya masih bucin. One day I hope my parents can understand me better, can accept me better. Jadi kayak ngegantung begitu yang membuat mereka sulit berdamai sama orang tua mereka. Tapi ini artinya ada ekspektasi dari Yes, anaknya untuk correct. orang tua Betul. minta maaf atau mengakui. Correct. Bahwa nih loh, gue sakit waktu dulu, childhood ini terbebani ini, you know, you are an absent father, fatherless, motherless, yang belum diakui. Itu yang membuat sulit anak itu untuk berdamai sama orang tua. Sementara orang tua menyadari nggak? Kak? Nah, ada yang iya, ada yang enggak. Jadi ada dua kubu di mana orang tua nggak tahu barangkali kok kadang-kadang itu trauma, mereka tidak sadar bahwa mereka memberikan trauma itu kepada anak. For them it's just regular Tuesday. For you it's like, remember mom, waktu itu mama nggak jemput aku di sekolah sampai sekolahan tutup. Nah, orang tua nggak sadar gitu. Tapi trauma itu is in the hand of the beholder. Gitu. Oke. Ada yang sadar tapi denial. Orang tua yang tahu tapi denial karena apa? Muka. Keluarga ini harus perfect, harus memaintain image. Jadi dia sendiri denial bahwa hal itu terjadi. Karena dealing with reality itu not all parents are ready untuk menerima realitas. Banyak yang suka kebohongan atau denial is safer, merasa bahwa ya I'm still a perfect parent di dalam dunia fantasi ini. Oh wow. Something like Yang that. satu berekspektasi, yang satu mungkin juga tidak merasa atau bahkan denial. Yes. Kak, coba aku pengen bedah satu-satu dulu. Dari sisi anak, dari sisi kita sebagai anak misalnya. Ketika kita mengalami childhood trauma oleh orang tua kita, Ya. apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita cari? Apa yang harus dicari? Stepnya untuk barangkali tepatnya bagaimana untuk memulihkan childhood trauma itu ya. Betul. Yang harus dilewati adalah aku selalu bilang biasanya ada 3 step, Mas Rory. Ya, MSM. Step pertama, MSM. iya, stands for MSM. Pertama adalah marah. Kamu harus mengizinkan diri kamu marah sama orang tua. Boleh itu? Harus. Kalau tidak itu toksik. Kenapa? Marah itu terpendam karena kita merasa, oh anak kan nggak boleh marah sama orang tua, durhaka, nanti nggak boleh. Nah tapi marah itu kan sebuah emosi yang menjadi terpendam. Dia tidak kemana-mana. Bisa kamu kubur, bisa kamu lupakan, tapi itu marah tidak kemana-mana. Jadi apa yang terjadi ketika kamu nanti berpasangan lagi, punya anak lagi, Kamu salurkan kemarahan kamu ke mereka. betul. Tunggu, tapi marahnya ke orang tua tuh harus gimana? Harus teriak-teriak? Oh enggak, Atau justru gimana? orang bilang yang bikin durhaka itu bukan marah sama orang tua. Aku selalu bilang yang bikin durhaka itu karena kalau marah itu terlalu lama terpendam sehingga suatu hari jadi gunung meletus ke orang tua. Jadi ngomongnya kasar, terus jadi yang sangat karena dia sangat intens marah itu yang sudah kamu pendam sekian lama. Jadi itu yang membuat Kamu durhaka? yes, jadi aku selalu bilang ya seperti kita beli barang di toko e-commerce ya, dicicil, pakai cicilan, jangan COD. Kalau COD yang ada nanti meledak and it's Artinya not pretty. marahnya dicicil. Jadi Caranya kalau, gimana tuh, jadi Kak? gini, kalau misalnya ketika kamu merasa nggak senang ketika mama kamu atau papa kamu melakukan sesuatu, langsung bilang. Bukan berarti kamu nggak tahu terima kasih ya, papa sudah mencoba. Bukan itu, karena kita harus membedakan feeling are not facts. Ya, feeling dan fakta adalah 2 hal yang berbeda. Jadi please tell to your parents dengan secara sopan. Pa, ketika papa melakukan atau tidak melakukan ini kepada aku merasakan titik-titik. Jadi kita menggunakan non-violence communication kepada orang tua kita untuk tujuan menyampaikan pesan yang kurang baik atau kurang enak seperti konflik itu adalah tujuannya untuk menjaga kedekatan, bukan I see. malah memutus kedekatan. The ironic always happen, ironisnya ketika anak mau menjaga kedekatan tapi tidak menyuarakan apa yang membuat dia marah, itu jadi yang akan memutus kedekatan. Nah, apakah ini benar? Contoh seperti ini. Kalau misalnya kita ketemu dengan ayah atau ibu kita, terus kita ke-trigger, bolehkah kita misalnya, Pah, Mah, aku nggak suka perilakumu ini, dan ini juga mengingatkanku pada trauma yang dulu, di mana kamu waktu itu mengabaikanku. Please stop this. Apakah itu bagian dari mencicil, Kak? Kalau misalnya Mas Rory bilang I don't like this now, it reminds me zaman dulu yang pas terabaikan, itu indikasi belum pulih sepenuhnya. Jadi harusnya gimana? Karena indikasi kalau misalnya kita sudah pulih adalah ketika orang tua tidak berubah sama sekalipun, kita tidak tertrigger tapi reaksi kita yang berbeda. Gitu. Jadi tujuannya healing, pemulihan luka masa kecil
kita tidak boleh mengharapkan orang tua kita berubah. Jadi the primary goal adalah ketika kamu bersama mereka, kamu tidak ke-trigger dengan reaksi mereka yang bahkan even worse daripada sebelumnya gitu. Jadi kita bisa menghormati dengan batasan yang sehat tanpa kita mengharapkan mereka berubah. Kalau kita tadi bilang, please stop it, I don't like it. Yes, kita bisa membuat request bahwa I don't like it, please stop it. Tapi pada akhirnya ujungnya yang bisa merubah kelakuannya itu is not you, is them. Jadi kita harus tahu batasan mana nih yang job scope kita, yang we can make a request to have our voice heard. Tapi pada ujung-ujungnya mereka sendiri yang menentukan mau berubah atau enggak. And yes, seperti itu. Jadi tipsnya gimana untuk kita mencicil marah kita ke orang Nah, tua? tadi aku balik lagi bilang MSM. M itu marah. Kamu harus mengizinkan diri kamu, dan kadang-kadang banyak anak juga yang gini, enggak kok, my parents sudah sacrifice a lot, I'm not. Jadi meminimaliskan luka masa kecil. Nah itu juga nggak sehat juga tuh Mas Rory. Gitu. Jadi satu, kamu harus mengizinkan diri kamu marah dulu sama orang tua, sehingga kamu nanti nggak senggol bacok dan marah pada displace anger pada pasangannya, pada anaknya. Banyak banget kasus yang actually displace anger dari orang tua nih yang membuat hubungan pasangan, kamu ya nyebelin kayak papa aku kayak gitu. Ya, you're punishing your partner for your parent. Wow. A lot of issue di pernikahan seperti itu karena belum beres sama orang tuanya. Dan mereka dengan gimana nggak tahu ya, ini ada kayak magnet yang invisible atau gimana. Kamu menarik orang persis yang kamu belum selesai sama orang tua. To remind you, your pasangan itu, kamu banyak loh belum selesai sama mama, belum selesai sama papa. So your partner will trigger that same old wound yang sebenarnya itu milik orang tua, Mas Rory. Aduh. I know, right? Kasihan pasangannya ya. Kasihan pasangannya dan ya kasihan anak-anaknya juga. Betul. Jadi pertama balik lagi M tadi, mengizinkan marah pada orang tua. S is sadness. Biasanya di bawah marah itu ada secondary, marah itu adalah secondary feeling. Primary feeling itu biasanya apa? Sadness, kecewa. Nah, kenapa sadness ya kan? Kok aku diabaikan, kok aku nggak, you never show up, biasa itu mengandung kesedihan. Kamu harus tangisin dulu, intinya tuh seperti kedukaan bahwa apa yang kamu tidak dapati dari orang tua. Gitu, I didn't get enough act of service, I didn't get enough, misalnya kedua orang tua kerja, I don't have enough time with them, spending time, sense of abandonment. Terabaikan dari dulu kecil, harus sudah dewasa terlalu dini. Jadi kamu harus nangiskan dulu apa yang kamu tidak dapatkan dari orang tua. Kenapa? Sehingga kamu tidak memproyeksikan your unmet needs dulu kecil kepada pasanganmu di kemudian hari. Please love me because my dad didn't love me, misalnya gitu. Please stay with me and touch me because I didn't get touch, closeness with my partner. Jadi itu akan sangat berbahaya buat pernikahan atau pola berpasangan, karena biar berapapun pasangan yang berikan, entah material needs atau whatever yang kamu belum terima dulu kecil, will never feel enough. Dangernya di situ. Wow, artinya kalau childhood trauma kita belum selesai, ini akan kita salurkan ke pasangan atau bahkan anak-anak kita. Betul. Ya. It's by law seperti itu. Kayak lingkaran setan. Betul. Jadi MSM, marah, sedih. Ketiga adalah mengerti. Proses mengerti bahwa you have to understand. Misalnya your parents are not born screwed up. They're not born toxic. They too have parents yang make them toxic like this, misalnya. Jadi betul. kita ini adalah penjelajahan sejarah keluarga, warisan, why they are the way they are, ya kan? Apakah terabaikan juga, pola pengasuhan terabaikan sama orang tuanya sehingga mereka bisa menjadi seperti ini. Jadi prosesnya biasanya ketika kita mengerti, otomatis langsung jadi kasihan ya, ternyata papa juga, kasihan ya, ternyata mama juga seperti itu. Nah, di situ dimana empathy will grow. That makes forgiveness nggak perlu di-forgive. You understand bahwa begini toh. Kamu tidak membenarkan bahwa apa yang terjadi itu sehat, tapi kamu sekarang mengerti. Jadi less demanding, less expectation kepada orang tua. Papa harus begini, mama harus begini. Kok toxic? Nah, seperti itu. Nah, makanya dengan mengerti itu sekarang aku kenal dengan istilah everything stops with me, Kak. Jadi dan bahkan ada pernyataan gini, kalau ayahmu, ini khusus untuk ayah ya, kalau ayahmu nggak main perempuan, nggak suka mabuk-mabukan, nggak judol, tapi kerja, dan di tengah kerja itu dia masih kesusahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, percayalah bahwa dia adalah pria baik yang saat ini belum saja
bisa untuk mensejahterakan keluarganya, tapi dia dasarnya adalah orang baik. Aku sampai mengenal istilah itu gitu loh. Ya. Kamu setuju nggak? Eh, harus dicek dulu hubungan si ayah ini sama ibunya seperti apa. Kalau hubungannya mereka dekat, bisa komunikasi, maksudnya tetap ada kalanya bertengkar, tapi mereka bisa merujuk lagi baik dengan saling mendengar, saling mengerti. Itu adalah ayah dan suami yang baik. Oke. Gitu. Nah, sekarang posisi kita udah tahu nih marah, sedih, dan mengerti. Kita pengen jadi cycle breaker. Kita pengen udah trauma dari orang tuaku dulu ke aku, berhenti di aku. Aku nggak pengen menyalurkan ini ke anak-anakku, apalagi ke pasanganku. Untuk jadi cycle breaker, kita harus gimana? Menerima orang tuamu apa adanya, tanpa mengharapkan mereka berubah. That's it. Susah banget loh Exactly, itu. susah-susah gampang bukan? Heeh. Because aku di terapi ini dibilangin family constellation ini, katanya a parent has two role. Semua parent di dunia ini tidak ada yang sempurna karena setiap orang tua ada dua peran. Perannya apa? Setiap orang tua ada dua peran, yaitu peran pertama adalah a source of support. Of course, acceptable. The second part yang pertama triggering banget adalah they are a source of trauma giver. Balance. Jadi a source of support and trauma giver. Jadi untuk menjelaskan lebih jelas maksudnya seperti apa, ada satu kasus di mana ayah itu membawa dua anaknya ini terapi. Kakak yang satu bilang, iya saya rasa papa nggak sayang saya. Kenapa? Kalau saya nilai jelek tangan saya dipukul. Oke, understand. Kayak oke, I understand. Kenapa papa nggak sayang kamu karena dipukul. Oke. Adiknya kemudian terapi, saya rasa papa nggak sayang saya. Kenapa? Kalau saya nilainya jelek nggak dipukul. Kebalikannya. Please tell me kalau jadi orang isi ayah itu apa dia bingung harus memukul atau memukul untuk yang good. Jadi kayak whatever he do kayak nggak pernah bener gitu, Betul, ya kan? Jadi betul. kayak every child has different needs. Bisa dilihat loh, kan bukannya bagus papa kamu kalau nggak mukul kamu tuh kan sehat. Enggak, that means tapi dia pukul tangan kakak saya. Berarti kalau dia pukul itu lebih sayang. Oke deh. Gitu. Jadi it's gimana ya, buat kita nggak logik, tapi buat anak itu trauma is in the hand, balik lagi of the beholder. Mereka yang mengalaminya. Betul. Jadi biarpun itu tidak kesannya bukan kekerasan, buat dia itu trauma karena merasa perbedaan perlakuan di mana kakaknya dipukul yang menurut dia penganggapannya bahwa oh sayang tuh yang mukul, yang kayak begitu disciplining by dipukul penggaris. Sedangkan saya nggak dipukul penggaris. Berarti apakah papa nggak sayang saya daripada kakak? Oke. Something like that. Memaafkan tanpa ekspektasi orang tua kita akan berubah ya. Oke Kak, cara kedua, selain kita memaafkan dan tidak berekspektasi orang tua kita akan berubah, menjadi cycle breaker, pemutus lingkaran setan trauma yang diturunkan dari orang tua ke kita, ada lagi nggak step yang harus kita lewati? I think satu lagi juga ada keinginan mau dulu nggak? Karena not everybody mau jadi cycle breaker, Mas Rory. Nggak semua orang mau. Kenapa? Banyak orang lebih memilih menjadi anak yang baik daripada menjadi cycle breaker. Karena kalau cycle breaker itu kesannya adalah kamu menjadi leluhur yang baik, bukan? Because it stops with you. Oke. Ya, jadi you're saying cycle breaker itu seperti leluhur yang baik. Tapi banyak orang lebih atraktif menjadi anak yang baik. Bedanya apa, Mas Rory? Do you see the difference? They're not mutually exclusive. Bedanya adalah, bayangkan nggak kalau misalnya di satu keluarga, misalnya mohon maaf pencuri gitu ya, seorang anak lahir di keluarga pencuri, dia mau jadi penegak hukum. Nah, kita sebagai orang luar pasti akan tepuk tangan. Yes, it ends with you. It ends with you. Akhirnya tidak akan ada satu keturunan yang tidak ada pencuri lagi kan? Yeah. Oh my God, ini memperbaiki keturunan dengan sebenarnya yang sehatnya seperti ini. Tapi Mas Rory bisa bayangin nggak kalau menjadi yang penegak hukum si anak ini dan orang tuanya yang tiap hari pasti orang tuanya akan, kamu ya pengkhianat, bukan bantuin kakakmu mencuri, malah dimasukin penjara. Kamu ya bikin adik kamu nggak bisa bantuin dia ngumpetin hasil pencurian, malah kamu jeblosin ke penjara. Nah, Akibatnya apa? anak yang menjadi penegak hukum ini harus punya keberanian disalahartikan, di miscommunication, dihujat sama orang tua yang nggak mau mengerti, menyudutkan dia, tidak bisa menjadi saudara yang baik, rasa bersalah yang merasa dia harus menjebloskan tough love kakak adiknya ke dalam penjara itu. Dibanding
Apa aku jadi pencuri yang lebih baik aja sehingga orang tuaku bisa kenapa haus pujian, bucin lagi balik kan, oh baik ya kamu bisa mencuri lebih baik daripada bapakmu, kamu adalah anak yang sukses. Dan mendapat validasi. Exactly gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang masih bucin tuh I rather be a good child. Daripada jadi cycle breaker. Correct. Wow, ternyata nggak mudah jadi cycle breaker ya. Susah-susah gampang gitu, manis-manis sedap, Manis seram sedap. gitu. Tapi itu harus dilakukan kalau kita nggak pengen mewariskan trauma yang kita alami dari orang tua kita ke anak ataupun pasangan kita. Tadi dari sisi anak, Kak. Sekarang dari sisi orang tua. MSM dari sisi anak. Sekarang kalau dari sisi orang tua, gimana caranya agar hubungan antara orang tua dan anak ini dan luka yang dulu pernah terbuat atau tercipta bisa sembuh? Oke. Kalau dari sisi orang tua, biasanya kalau orang tua itu sendiri belum selesai sama orang tuanya, dia akan mempunyai anak yang nge-trigger dia seperti sekarang dia di posisi orang tua yang tanda kutip nyebelin atau nge-triggering, akan sulit deket sama anaknya sendiri. Karena dia waktu dulu sebagai anak masih belum selesai tidak bisa deket sama orang tuanya. Oke. Gitu. Jadi di family constellation bilang bahwa in order for a person to be a good parent, he or she have to be a good child first. Jadi good child bukan berarti semata-mata nurut, patuh totalitas, iya ma, iya pak, enggak. Tapi balik lagi dia sudah melalui proses pemulihan, dia sudah yang tadi MSM tadi, dia sudah marah sama orang tua, dia sudah sedih dan melepaskan unmet needs dia semuanya waktu pas dulu kecil. Kemudian yang terakhir adalah understanding, menerima orang tua apa adanya. Oh ya ternyata jadi orang tua tuh susah ya. Ada solusinya nggak sih? Ada yang ada yang enggak. Tapi dia sudah menerima semuanya itu sehingga ketika dia punya anak akan memudahkan kedekatan sama anaknya itu dia mengerti, lebih mengerti anaknya. Berarti MSM ini juga berlaku untuk sisi orang tuanya Betul. ya. Jadi orang tuanya harus nerapin MSM itu ke orang tuanya dia juga. Oke, dan mungkin dia bisa dibantu dengan ketemu kayak kamu constellator, family constellator. By the way, tapi kalau orang tuanya nggak sadar, aku baik-baik aja kok, aku nggak merasa bahwa aku menciptakan trauma kok, dan dia denial. Ini banyak banget orang tua yang dia nggak sadar bahwa dia telah menciptakan trauma ke anaknya. Dan ketika anaknya minta, "Ma, Pa, please seek help, please ke psikolog, psikiater atau family constellator." Enggak, aku nggak ngerasa aku bersalah. Balik lagi, ekspektasi itu biasanya yang sadar mau pulih jalanin dulu. Biasanya di posisi anaknya. Kita. Yes, gitu. Jadi syukur-syukur setelah melalui proses pemulihan ini orang tua bisa berubah. Tapi aku selalu bilang anggaplah itu bonus, tapi bukan ekspektasi. Ini ya orang tua pasti akan lebih mendengarkan kamu, lebih mengerti kamu gitu. Dan biasanya orang tua sekarang menurut saya thankfully lebih aware. Jadi biasanya tuh yang lucu juga yang menggemaskan adalah kalau konseling, tolong dong anak saya problematis, tantrum di sekolah dibully terus atau ngebully orang terus atau ada underperforming problem gitu ya, behavior issue gitu. Tolong dong. Nah biasanya 9 dari 10 kasus menunjukkan bahwa itu problem orang tuanya antara pasangan si ayah dan ibu, relationship issue antara si pasutri. Oh, Yang carry turun ke anak. yang carry over si anak ini, mah pa jangan sedih deh, jangan berantem terus, saya bawa rasa kegelisahan papa dan mama, dan dia lampiaskan itu di tempat yang salah menjadi bully di sekolah atau dibully di sekolah seperti itu. Jadi akhirnya sesi 10 anaknya cuma cukup 2, yang 8 papa mamanya. Oh wow. It's oke. always like that gitu. Jadi It's always like yes, that. seperti itu kira-kira. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat permasalahan umum, Kak, apa sih yang paling banyak menyebabkan anak dengan orang tua itu bertikai, bahkan bermusuhan? Oke. Wow, banyak sih ya. Cuman biasa yang paling sering adalah saat yang aku inget ya, itu adalah satu, sering banding-bandingkan anak. Aduh, itu benar banget lagi. Iya. Kakak kamu gini, adik kamu begini. Aku ngerasain banget itu, bahkan sampai Seperti sekarang itu. traumanya. Yes. Jadi itu nomor 1 banding-bandingan. Tapi menurut dari posisi orang tua, enggak lah, banding-bandingan itu adalah cara kita memotivasi anak-anak kita gitu kan. Yes, ya kan. Nah, tapi nggak sadar bahwa yang dibandingkan itu gimana rasanya. Exactly, itu that sangat is- menyakitkan. Yes, itu yang paling favorit, if not most popular, bahwa itu yang sering banding-bandingin itu yang bikin sulit untuk komunikasi, sebel, bahwa kayak nggak merasa cukup ya gitu. Kedua adalah conditional love. Cinta yang bersyarat. Cinta yang bersyarat. Mama sayang ketika
kamu juara. Mama sayang ketika kamu nurut. Mama sayang hanya ketika kamu titik-titik. Wow. Yes, banyak banget. Mama sayang ketika kamu nurut nikah dengan pilihan yang orang tua setujuin. Jadi itu yang paling nomor satu, yang sama banding-bandingin masalah orang tua sama anak bertikai. Efeknya apa sih buat anak kalau misalnya menemui dua hal ini? Ya pasti dia mungkin marah, dia pasti memendam trauma, tapi efek yang lebih gelapnya apa, Kak? Efek yang lebih gelapnya nggak cuma memendam trauma, ya nanti kalau ketika dia berpasangan suatu hari, dia secara nggak sengaja akan menjadi orang tua yang dia sebel, dia akan menjadi seperti mamanya atau papanya yang banding-bandingin juga Tanpa dia sadari. tanpa disadari. Atau dia menarik pasangan yang suka banding-bandingin dia lagi. Jadi hanya mukanya yang berbeda, tapi banding-bandinginnya tuh continuous gitu. Bahkan bahwa kalau belum berpasangan, dia akan menarik seorang atasan atau di dalam kerjaan yang suka banding-bandingin dia. So that lesson follows cause it triggers gitu. Kenapa? Untuk ingetin, belum selesai loh luka yang kamu dibanding-bandingin ini. So you attract similar orang yang selalu banding-bandingin kamu. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya dari ayah yang suka main tangan, kan zaman dulu zaman VOC ya, Iya, kita kan dididik dikit-dikit ayah mungkin nampar. Kalau dulu aku pernah di istilah Jawanya itu dijantur, Kak. Kaki dipegang, diginiin, kepala di bawah. Itu kalau aku suka nangis digituin, dijantur istilah Jawanya. Atau misalnya dikunciin, pokoknya macam-macam, dipukul dan sebagainya. Itu efeknya apa ke kita, anak-anak? Efeknya ya, kalau misalnya karena pendidikan cara VOC itu tidak ada KDRT-nya kepada anak, ya paling kita kedekatan sama ayah itu badan kita merasa tidak aman sama ayah. Tapi karena dulu didisiplinnya dengan cara yang Kekerasan, keras ya, fisikal. kekerasan gitu. Jadi kayak entah dimoceng atau kalau misalnya nangis disambelin Iya. mulutnya ya kan, yang dijantur tadi itu gitu. Jadi efeknya adalah mau deket sama orang tua yang ini, badan kita merasa kita mau tapi badan kita Menolak. seperti itu. Which is bukan normal dan nggak normal, karena zaman dulu buku parenting minim, nggak ada sosmed seputar parenting gitu ya. Nggak ada mental health betul. awareness. Jadi katanya biasa kita mendidik anak tuh by hearsay, apa kata orang tua, apa kata tetangga, gimana sih cara didik orang tua. Jadi minim banget. Ya sebisanya kita ya mendisiplin anak itu ya dengan memukul, kasih cabe dan semacamnya seperti itu. Beda ya. Ini kalau misalnya kekerasan fisik, KDRT, that's a different efeknya ke bawah ke anak, beda lagi. Gitu. Oke. Kak, ini kalau misalnya, ini balik lagi ke sisi marah. Oke. Kalau misalnya marah pada orang tua, kamu tadi bilang malah justru harus, karena itu part of our releasing method kan. Cuman kalau misalnya saat ini ada anak yang masih memendam rasa marah, tapi nggak tahu harus ngapain, then what should they do? Oke. Biasanya anak yang memendam rasa marah, orang bilang KDRT antar pasangan. Bisa dibilang aku bukannya membenarkan pelaku KDRT itu, tapi karena sosok ini sudah memendam marah, barangkali bahkan up to 3, 4, 5 generasi marah itu dipendam sampai membuatkan orang sulit untuk meregulasi emosi. KDRT keluar kayak senggol bacok seperti itu, Mas Rory. Jadi apa yang harus anak ini lakukan adalah mengembalikan, entah dari doa, entah dari constellation, bilang marah ini yang bukan punya saya akan kembalikan ke orang tua bersangkutan dan leluhur yang bersangkutan. It doesn't belong to me. Biasanya seorang anak karena lahir, dia mau menjadi anak yang baik dan diterima keluarga itu. Jadi apa biasanya yang dilakukan adalah setiap anak di dalam keluarga, Mam, jangan sedih-sedih ya. Tanpa secara sengaja, kamu akan membawa kesedihan ibumu atau kemarahan ayahmu yang kamu pikul hingga suatu hari kamu menyalahartikan itu. Oh, gue marah banget ya. Ini gue kok sedih banget ya, like gampang-gampang kayak emo banget gitu. But actually paling kamu sedih 20%, 10%, that remaining 80% belongs to your parents, leluhur di atas. Jadi kita kembalikan ke mereka. Betul. Walaupun mereka udah nggak ada, Kak. Justru masih ada pun harus dibalikin.
Itu salah satu metode yang kamu lakukan ke klien-klien kamu. Dan lucunya ada salah satu pasien, abis aku balikin mama aku jadi marah banget sama papa kamu. Ya bagus, itu sebenarnya mama kamu marah sama papa kamu. Kenapa kamu pegang itu marahnya? Marahnya. Dia jadi lebih marah-marah sama papa. Good, karena dia harus selesaikan masalah pasutri ini karena orang zaman dulu sabar ya, sabarnya tapi mendem jero. Betul. Mendem jero ini yang membuat ke anak itu diwariskan kesedihan, kemarahan ini. Soyo jero. Soyo jero gitu. Jadi seperti itu. Oh, oke. Yes. Jadi memang kamu akan menerapi mereka untuk yuk kita secara sadar kita kembalikan marah ini. Jadi seperti suatu pekerjaan yang kamu jangan serabutan. Ini job aja ada job scope-nya di mana kamu harus bisa balance, work life balance. Jangan palu gada, siapa punya kerjaan iya gitu. Jadi itu yang membuat timpang dan sebuah keluarga, sistem keluarga tidak sehat ketika kamu doing too little or too much. Biasanya too much seperti itu. Butuh berapa kali sesi, berapa lama waktu? Wow, tergantung ya kasus masing-masing karena kadang-kadang yang masalah satu orang kesannya masalah saya, ternyata ini masalah orang tua. Yang kini couple counseling, ternyata ditarik-tarik ada masalah sama keluarga belum selesai. Jadi tergantung kasus, bisa yang maksudnya pendek-pendek aja bisa 3-4 kali, sampai yang panjang sampai ada 50 sesi. 50 sesi, Masya Allah. Yes, jadi Ada, Kak? sependek 3 karena metode family constellation ini bedanya efektif banget, dia bisa bypass ya atau bisa shortcut ke dalam silsilah keluarga kita karena kita melihat si pasien ini adalah a part of a bigger system. So it's not, you're not just an individual, you come from a big tree yang sebelumnya itu udah punya trauma-trauma. Yang ini diwariskan secara nggak sadar to you. Transgenerational Trauma. Ada itu, Kak, berarti? Ada, dan itu real dan sudah ada risetnya di Amerika bahwa there is this test bahwa a group of babies yang punya leluhur PTSD atau pernah perang, Holocaust misalnya. ya, dia mempunyai cortisol level atau stress level yang lebih yang abnormal dibandingkan bayi yang tidak punya, atasnya ada Holocaust survivor atau misalnya yang ada PTSD. Itu yang sangat memukul banget. Wow, what do you know, bayi baru lahir yang kita pikir secara kertas kosong, tapi ternyata stress levelnya belum apa-apa udah abnormal. Jadi bayi stres apa sih? Kalau orang yang nggak sadar bisa pemikiran seperti itu, Mas Roli. But yet it happened gitu. So, anak-anak yang terlahir di kondisi misalnya genosida di Palestina gitu, mereka walaupun sudah pindah ke negara lain dan tidak mengalami secara langsung, mereka bisa mewarisi trauma orang tuanya yang mungkin orang tuanya juga sudah meninggal itu, Kak. Yes, up to 7 generation. Up to 7 generation. Yes. Wow. Ini kayak aku kemarin ngobrol sama mamaku kan. Mamaku percaya bahwa hukum karma itu juga diturunkan ke 7 generasi. Yes. Dan generasi ke-7 itu yang akan paling berat menanggungnya dan cara untuk mengatasinya. Ini juga versi Islam kejawen ya, Kak. Ya, yang dia percaya adalah dengan kita minta ampunan kepada Allah dan banyak bersedekah. Karena bersedekah itu adalah mensucikan diri, mensucikan harta, dan menjauhkan kita dari mara bahaya gitu. Itu cara-cara nyokap. Tapi ternyata menarik juga bahwa trauma diturunkan sampai ke 7 generasi. That's not fair, Kak. Nyokap ada benernya juga. Tadi dibilang apa, banyak sedekah. Nah, di family constellation atau systemic constellation diajarkan lagi gimana caranya lebih tertargeted, amalnya tuh nggak bisa sembarang amal. Jadi kamu harus lihat di atas. Setiap keluarga kamu apa? Hutang nyawa, hutang uang, hutang relationship debt, hutang. Jadi what do you mean by this? Jadi misalnya kalau misalnya hutang uang paling mudah dikembalikan karena uang diganti uang ya sedekah ya terserah. Simple. Pokoknya kamu keluar uang Selesai. ya selesai gitu ya. Yang agak lebih sulit lagi hutang nyawa, which means di atas biasa my question adalah ada nggak di atas yang terlibat pembunuhan. Peperangan. Jangan bangga dulu kalau misalnya kakek saya pahlawan. Yes, pahlawan di negara kita, tapi kalau misalnya di medan perang ada nggak secara nggak sadar dia karena it's a defense mechanism, kill or be killed as a survival mechanism, ada nggak tanda kutip hutang nyawa itu? Karena kalau di peperangan itu susah ya dihindari siapa yang digugurkan gitu. Jadi biasanya pola seperti kalau ada tentara di atas yang ada hutang nyawa, di bawah pasti banyak keturunannya kanker, meninggal dini, kecelakaan seperti itu. Nah, jadi
like you say, it's not fair. Yang perang misalnya atau misalnya ada kakek atau gimana yang mafia Pembunuhan, atau pembunuhan gitu mohon ya. maaf ya, Ya mohon misalnya. maaf, betul. Jadi gimana bawahnya untuk kesannya tuh membayar lebih cepat sehingga nggak usah kita bayar dengan nyawa kita. Biasa amalnya tuh tertargetan dengan ya kamu setiap 3 bulan aja atau setiap bulan donor darah. So you help terarahkan amalnya tuh yang semua tentang saving lives. Ini ada risetnya, Kak Ada Mei. risetnya. Artinya apa yang mamaku tadi bilang soal trauma, soal karma, Iya. dengan kamu yang 7 generasi transgenerational trauma, Iya. ini ternyata bisa diturunkan sama-sama. Yes. Dan bisa salah satunya diatasi dengan kita bersedekah. Bisa cepat selesai ketika kita tahu apa yang dihutang di atas ini. Jadi kita terarahkan misalnya kamu jadi profesi dokter, perawat yang semuanya ada hubungan menyelamatkan nyawa misalnya. Oke. Atau ketika kamu beramal, saya hanya mau menyelamatkan orang-orang yang misalnya critical, yang mau operasi, nggak bisa ada biaya operasi. Amal saya mau Diarahkan ke ya sana. diarahkan ke sana. Jadi lebih terarah lagi gitu, Mas. Kak, kalau misalnya orang tua kita adalah koruptor. Ya, wow. Koruptor yang tidak hanya mencuri uang yang dia tidak berhak, tapi bahkan sampai membuat orang lain menderita. Misalnya korupsi bencana, korupsi APBN, korupsi anggaran yang seharusnya untuk rakyat misalnya. Efeknya ke anak-anaknya apa? Wow, nggak cuman anak-anak yang menantu pun kena efek. Wow, Kenapa? serius. Ketika seorang kita menikah, itu trauma kita dilebur jadi satu, jadi berkah berkah dan trauma itu berlipat ganda ketika kamu menikah. Oke. Jadi efeknya tuh nggak cuman ke anak biologis ya, menantu pun Menantunya kena juga. imbasnya. Cucu? Apalagi cucu, kan cucu lebih kencang lagi, ada DNA dari anak biologis yang Si koruptor ini. ya gitu. Jadi ada kasus di mana ada satu bilang kasus ini, saya tuh sebelum nikah tuh pintar berbisnis loh, apa saja yang saya bisnis itu bisa jaya dan bisa cepat gitu ya. Tapi kenapa setelah saya nikah tuh bisnis saya, apa yang saya lakukan tuh Gagal terus. dibohongin orang. Terus saya pikir apa saya setelah nikah jadi goblok ya gitu. Nah terus ternyata digali-gali lagi, ternyata mertua ya mohon maaf ada kesannya korupsi dan terlibat dengan suap penyuap seperti itu, yang dia pernah dengar ibu mertuanya keceplosan dan dibenarkan, ya nggak apa-apa, tapi kan ayahmu ini menjadi provider dan protektor, yang penting kita kan anak berkecukupan. Dia udah adalah ayah yang baik, biarpun itu kesannya uang panas dan uang suap. Aku nggak tahu bagaimana pembenarannya. Nah itu dia lakukan. Terus apa yang terjadi? Dia punya anak setiap 1 bulan langganan bolak-balik rumah sakit sekali sebulan, Mas Rory. Tapi apakah itu bisa di-justified bahwa itu karena kelakuan kakeknya yang korupsi, Ya Kak? pasti kalau yang pelakunya akan pasti enggak lah, ini kamu siapa, mitos apa mana buktinya, dan denialnya sangat kencang karena merasa yang biasanya maling nggak ngaku maling, kesannya seperti itu jeleknya ya. Yeah. Dan ya itu, jadi imbasnya ini ke cucu laki-lakinya yang tiap hari tiap bulan itu langganan rumah sakit. Dokter bilang, ini kok sering banget masuk rumah sakit, padahal nggak apa-apa loh, nanti ada aja seperti itu. Jadi dan hubungan berpasangannya suami istri ini jelek. Jadi uang panas itu merembetnya kemana-mana. Hubungan pernikahan nggak baik, bisnis, kesehatan si cucu ini dan orang tuanya itu juga efek ke situ. Wow. If you want to know what uang panas looks like, there's a case in America. It's a very very big case. Actually, if you know, tahun kapan ya? I forgot. Tahun 2016 kayaknya. Ada kasus saham bodong terbesar di Amerika, namanya bisa di Google, namanya Bernie Madoff. Jadi dia tuh scammer terpintar dan terbesar. Dia kalau nggak salah membohongin rakyat, dan sampai uang sovereign fund di negara lain tuh sehingga sampai 5-6 billion lebih seperti itu ya. Dan ketangkap hilang gitu ya. Nah terus dia punya 2 anak laki-laki, dia nggak tahu dibohongin, istrinya pun dibohongin, bahwa semuanya pikir dia adalah pengusaha ya, brilliant investor gitu. Terus intinya dia divonis 150 tahun penjara. Kita pikir oh ya udahlah, he deserve it gitu ya. What happened to his 2 sons setelah dia vonisnya itu keluar? 2 grown son, yang satu gantung diri. Oh ya ampun. Dalam kisaran waktu 2 tahun. Yang anak satu lagi, the other son,
have rare cancer, meninggal. Dengan konyolnya, if you want to say, oh itu barangkali aja genetik, dia stres ya, but a rare cancer, the timing dalam 2 tahun itu, dan di ilmu family constellation ini bilang bahwa ketika suatu keluarga menyakiti atau scamming itu kan part of menyakiti ya. Betul, itu kan merugikan. uang orang, uang ada yang bisa bunuh diri, ada yang karena itu semua penghasilan savingnya hilang. Nah, anak ini akan menebus dosa si leluhur ini karena they don't want to say I'm sorry, I make a mistake. Jadi dia korban-korban ini, keturunan ini akan melihat, maafkan ya, oke kakek I love you so much, kalau papa gak mau menebus dosa ngaku uang korupsi gitu, aku deh yang ngakuin. Gimana lihatnya? Aku akan menghukum diriku sendiri lewat sakit, hubungan percintaanku jelek, I will make sure I will never be successful, addiction ya kan, basically menjadi hidup tanpa hidup, suicidal yang seperti saya bilang, anak yang bernimedov itu langsung gantung diri dalam waktu 2 tahun itu. Wow. So he lost his kids, his 2 sons, menebus apa yang dilakukan ayahnya. Wow. Gitu. Ini artinya trauma bisa diturunkan, karma pun bisa diturunkan. Aku awalnya mikirnya ini mama mungkin kepercayaan Jawa Islam itu. Betul. Tapi ternyata di constellation theory sama constellation field ini juga ada Kak ilmunya itu. Dari situ aku bener-bener wow, ini namanya hukum karma dan trauma turunan. You better be careful, apa yang kamu lakukan itu berdampak ke 7 generasi. Ini gak main-main seperti itu. Yang muda sekarang ya kan uang suap, misalnya uang korupsi, enak ya, yang kita enjoy sekarang, tapi nanti yang membayar dan generasi di bawah-bawah kita. Betul. Ya. Kak, menarik banget tadi konsep yang trauma diturunkan dari orang tua. Kalau orang tua kita hutang nyawa, kita yang harus menanggung, bahkan cucunya, anak kita yang harus menanggung, dengan kita juga membayar nyawa. Kalau misalnya ada kejadian di mana orang tua kita atau leluhur kita dulu melakukan aborsi, ada nggak kejadian dari klien kamu yang kamu temui ternyata dulu leluhurnya atau orang tuanya aborsi dan akhirnya karma itu ngefek ke dia, trauma itu berpengaruh ke dia, Kak? Di family constellation biasanya trauma itu terjadi pengulangan ketika belum dipulihkan. Jadi sering banget dilihat di kasusnya bahwa orang tua atau kakek atau nenek yang melakukan aborsi itu nanti di generasi berikutnya, entah si mama atau anak gitu, dia juga melakukan aborsi. Nah orang pikir, tapi kan mereka nggak tahu melakukan aborsi. Iya mereka nggak tahu loh, tapi sistem keluarganya tahu. Nah kenapa loh, kan kok bisa ya seperti itu. Nah jadi kenapa pengulangan ini terjadi? Karena si anak ini atau si mama ini ketika melihat nenek melakukan aborsi, itu kan sesuatu trauma atau sesuatu yang apa ya, entah itu secret, entah itu merasa sedih atau merasa terpaksa harus mengorbankan anak ini. Itu yang diingat oleh generasi berikut, aku tidak boleh lebih bahagia daripada ibuku sebelumnya. Wow. Karena secara nggak sadar ini yang dibilang family constellation namanya blind loyalty, ketaatan buta kepada penderitaan orang tua. Jadi seorang anak itu merasa nyaman dan merasa diterima menjadi anak yang baik ketika dia tidak lebih sukses dan tidak bahagia daripada orang tuanya. Lancang kalau aku bisa misalnya lebih bahagia ya di penderitaan orang tuaku. Okay. Tapi kamu pernah ketemu klien betul. aborsi? Jadi ada satu kasus di mana satu lagi aborsi itu hubungannya dengan keuangan itu sebenarnya sangat kuat. Jadi ketika satu keluarga melakukan banyak aborsi, itu keuangannya pasti jelek. Yes, jadi keuangan keluarga atau keuangannya, entah bisnisnya, itu sulit. Karena secara nggak sadar, aborsi itu, anak itu seperti, anak bukan investasi, anak itu berkah. Ketika kita, beda ya kalau keguguran itu anak ini diharapkan, tapi nggak sengaja, it's an accident. Tapi kalau aborsi means is a deliberate termination of life. Jadi bisa dibilang ya you killed the baby gitu ya kan. Jadi kamu menolak berkah ini. So it will mirror the pola kekayaan dan bisnis seputar kalau misalnya ada aborsi itu pasti sulit deh untuk sukses dalam bisnis. Dan ini sudah ada buktinya di China. Ada satu provinsi di China waktu zaman dulu kan one child policy ya betul. Jadi di zaman dulu kalau nggak salah, kalau kamu hamil kedua kalinya, you can pay a fine
kalau misalnya tetap mau melahirkan anak ini. Nah, di provinsi yang ya udah deh, saya nggak ada duit pun saya coba minjem dari mana atau pokoknya anak ini udah jadi anak ya saya lahirkan saja. Provinsi itu menjadi provinsi paling sukses di China saat ini. Aku lupa namanya. Paling kaya Provinsinya. Dan ada satu provinsi di mana wah dia taat banget waktu dulu one child policy. RT pun kalau misalnya kamu tahu ada hamil bakal dibilang ayo ditarik, kamu harus aborsi karena sticking to the rule ya, Ya, karena gitu betul. ya. Provinsi itu menjadi provinsi paling melarat di China sekarang. Seperti itu. oke. Jadi nggak tahu gimana ada hubungannya. Korelasi. Betul. Nah, sorry, tadi kamu juga sempat cerita waktu kita off air Betul. bahwa ada klien Ada satu kasus di mana orang tuanya dulu melakukan aborsi. Iya. Siapa yang diaborsi? Anak siapa yang diaborsi Nah, nih? itu bingung. Karena konsultasinya adalah kenapa ya aku mau cek apakah aku ada trauma seputar uang yang aku belum sembuhkan. Karena belakangan ini perusahaanku 6 bulan ke belakang tidak maju, ya kan? Tidak ada produk baru, tidak ada karyawan baru, pokoknya tiba-tiba uang keran bocor nggak jelas gitu, ya kan? Dia kaget. Dan setelah dikonstelasi, saya tanya, ini perusahaan ini milik kamu atau papa kamu? Oh, perusahaan keluarga. Oke. Di paper shareholder itu yang majority shareholder siapa? Papa saya. Oke. Technically berarti perusahaan ini bukan milikmu karena kamu namanya hanya sedikit. Ini adalah perusahaan papamu. Papa kamu. So the right question become, aku coba waktu itu, apakah papa kamu 6 bulan terakhir ada, bukan papanya tapi kayak mamamu melakukan aborsi. Dan menurut aku question itu ridiculous karena waktu itu gak mungkin, mamanya pasti udah umur 70 tahunan, papanya juga 70 tahunan. Ini gue yang gila atau gimana ya? Dan pada saat itu ternyata yang ada aborsi adalah pasangan atau simpenan papanya. Serius? Tapi dia umur 70 tahun masih bisa menghamili dan akhirnya aborsi, Kak, si pacarnya ini. Dan itu ngefeknya ke perusahaan secara finansiali. Karena secara financially, karena itu perusahaan punya papanya. Wow. Ada kasus juga di China di mana satu pengusaha yang nggak tahu karena dia mau mengikuti emperor zaman dulu yang banyak selir-selirnya ya. Dia punya selir 30 di China. Dalam kurun waktu 2 tahun dia mengaborsi kalau nggak salah sampai 20 atau 30 anak. Perusahaannya dia yang tadinya one of the up and coming di China langsung tutup karena banyaknya aborsi dari simpenan-simpenan 20 seperti itu. Terus klien kamu ini harus ngapain? Jadi harus ngapain? Itu kan misalnya yang melakukan aborsi bukan saya, bukan istri saya, tapi simpanan gitu ya. Betul. Oke. Jadi yang aku tadi bilang, kamu ada berarti sistem keluarga kamu ada namanya hutang nyawa. Nggak nyawa orang besar, nggak, tapi nyawa bayi. Yang harus kamu lakukan amalnya adalah tolonglah bayi yang selamatkan nyawa bayi-bayi itu. Salurkan amalmu, entah bayi mau operasi, bayi mau berobat. Pokoknya semuanya tertujukan kepada menyelamatkan nyawa si bayi. Entah misalnya anak yatim, Betul. bayi di rumah sakit yang orang tuanya miskin, kurang mampu, Betul. bantu. Pokoknya seputar bayi. 3 bulan kemudian perusahaannya bilang, you won't believe it what happened. What happened? Itu melejit naik nggak karu-karuan. Again, no new product, nggak ada karyawan baru, nggak ada pergantian apa-apa. Kok bisa ya seperti ini? Jadi ngefeknya tuh nyata banget seperti itu. Wow. Dan itu kejadian nyata di klien kamu, Kak. Dan memang ternyata the power of giving, the power of sedekah, itu ternyata ngefek itu. Ngefek itu, betul. Wow, menarik banget. Ya. Kak, kita sudah towards the end of our episode terkait dengan luka dari orang tua. Aku pengen tanya, apa saja gejala trauma masa kecil yang sering muncul saat kita dewasa, Kak? Wow, where do I begin? Bisa banyak banget. Bisa dua SKS. jam, 2 SKS sendiri ya. Tapi yang paling banyak, ya? yang paling banyak. Misalnya gini, sense of abandonment ini yang paling banyak dialami oleh kita nih sebagai anak. Sense of abandonment sama mungkin kekerasan verbal ke kita. Ngefeknya kita, kadang-kadang kita kan nggak sadar kan. Kamu tadi bilang kadang-kadang trauma kita nggak sadar itu. Tapi yang paling banyak kamu temuin ngefeknya apa ke kita ketika dewasa? Biasanya ini yang gong banget ya. Yang kita pikir trauma yang terabaikan yang paling banyak atau misalnya kurang baik komunikasi dengan orang tua itu nanti setelah kita dewasa
mempengaruhi hubungan kita dengan pasangan atau anak. Tapi yang gong banget adalah biasanya yang saya sering lihat adalah banyak anak dewasa ketika ada sistem keluarga yang tadi banyak misalnya aborsi, miscarriage, atau keluarga paman, tante, om, kakek, nenek yang meninggal dini. Mereka membawa luka yang dalam di mana saya juga nggak mau hidup Karena banyak loh yang meninggal dini di keluarga saya seperti ini. Jadi motivasi hidup kecil, orang sering mereka dicap, kamu tuh males, nggak ada motivasi, nggak ada ambisi. Sebenarnya enggak. Mereka sangat membawa keluarga-keluarga ini yang kalian aja nggak bisa hidup. Aku nih rasa bersalah, survival guilt banget dengan aku bisa hidup. Biasanya tuh kalau dia punya banyak adik kakak yang diaborsi atau miscarriage, dia akan membawa merasa udah hidup aja aku nih lancang banget loh, mau sukses lagi, lu gila aja gitu. Wow. Yes. Jadi secara nggak sengaja mereka mensabotase hubungan dan karir mereka, yang padahal they can go very far. Oke. Tapi mensabotase enggak, udah happy dikit nih, udah ketemu pasangan green flag sedikit nih, enggak deh disabotase, entah dia ghosting, entah apa, secara nggak sengaja. So they reject healthy candidate, sengaja mau sama yang toxic karena menghukum dirinya sendiri. Don't worry, adik-adik atau kakak-kakak yang tidak bisa hidup. I may be alive, but my life sucks anyway. Jadi tanpa sengaja, secara nggak sadar menarik pasangan atau kerjaan yang toksik. Oke. Gitu. Wow, dan itu adalah efek dari trauma yang mungkin tanpa kita sadari bisa kita bawa ketika kita tumbuh dewasa. Betul. Ternyata ketika misalnya si istri nih punya mertua yang toksik dan mertuanya mau berkunjung ke rumah, itu nggak harus selalu mertua berkunjung ke rumah, tapi kita bisa cari tempat yang netral, misalnya restoran, gitu kan Kak? Betul, bisa sekali. Jadi ujungnya adalah ketika si mertua itu mau hormat, dia harus menghormati si menantunya. Banyak dari salah kaprah, even parenting toxic, mertua toxic, bahwa otomatis yang lebih tua, yang lebih muda harus tunduk kepada yang lebih tua, biarpun dia setoksik apapun. Nah itu yang salah, salah komunikasi. I see. Gitu. Toxic parent atau toxic parent-in-law dijauhi atau dipahami? Dipahami dan dijauhi.